أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Semoga kejadian apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita jalani, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang terbesar adalah ketika kita jauh dari Allah. Musibah apapun bentuknya, yang bisa membuat kita dekat dengan Allah adalah nikmat. Sayangnya kalau kita ditimpa musibah, kita lebih sibuk mencari penolong selain Allah. Padahal dalam surat Yunus 107 tadi jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Apapun bentuk persoalan yang Allah timpakan, pasti dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan, kepahitan, kegetiran, masalah selain Dia yang menciptakannya. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Terjadi saja. Kalau Allah mau memberi sesuatu, pasti jumpa. Tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi masalah kita itu bukan pada masalahnya, tapi masalah kita seringkali justru mencari solusi bukan dengan pertolongan Allah. Inilah yang membuat kita stres, galau, putus asa, karena yang kita mintai tolong sama sekali bukan penolong. Semua selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah yang tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk memberikan karunia kecuali dengan izin Allah semata. Semua makhluk itu lemah kecuali dikuatkan Allah. Semua makhluk itu bodoh kecuali diperciki ilmu oleh Allah. Semua makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali dititipi beberapa hal oleh Allah. Makhluk bernama manusia itu punyanya cuma satu, yaitu dosa. Maka kalau kita galau, menderita, silakan periksa. Pasti hati kita bersandar kepada selain Allah. Makin kuat bersandar kepada selain Allah, makin menderita. Makin bersandar kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Makin yakin hanya Allah penguasa, penentu, pemilik segalanya. Yakin tenang ini dari Allah, lunas hutang dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah, tidak ada pemberi karunia selain Allah. Itu Allah pasti tahu dan akan dicukupi. Dicukupi apa saja? Satu, di ketenangan batin. Dibuat tenang, entah bagaimana, tenang saja. Persoalan pasti ada, tapi hati tidak risau. Ide, gagasan, ada saja. Dipertemukan dengan orang yang jadi solusi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya,
Allah penguasa setiap makhluk. Dibulak-balik hati, yang sebel jadi senang, yang senang jadi sebel, yang tidak mau jadi mau, yang mau jadi tidak, sesuka Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik amalkan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Orang yang sabar itu adalah orang yang menahan diri dari perkataan, perbuatan, sikap yang tidak disukai Allah. Itulah sabar. Tahan, mau mengeluh, tidak perlu mengeluh ke makhluk, Allah tidak akan suka. Tidak perlu nulis di status penderitaan. Orang yang banyak nulis di status itu adalah orang yang tidak ridho dengan takdir, makanya dia tidak sabar. Orang yang sabar tahan dari komentar, dari keluh kesah, dari celetak-celetuk, dari sikap, dari keputusan yang tidak disukai Allah. Itulah sabar. Kalau kita sudah menahan diri, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Kalau Allah sudah suka, sabar itu amalan tauhidnya, tambah amalan lahirnya sholat. Ini yang jarang kita lakukan hadirin, karena zikir yang paling komplit adalah sholat. Seharusnya kita tahu bahwa kalau menghadapi urusan dan sabar kita baik, disambungkan dengan sholat kita perbaiki, itu jalan keluar ada sendirinya. Makanya kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, perbaiki kesabaran, perbaiki sholat. Insya Allah aneh tapi nyata urusan akan jadi lebih baik. Minimal tenang dulu. Mari kita coba perbaiki sholat dalam 3 hal. 1, waktunya. Amalan yang pertama yang disukai Allah, ya Rasulullah, apa amal yang paling disukai Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Artinya kita harus benar-benar menjadi orang yang siap sebelum waktu sholat, sehingga ketika sholat waktunya tiba, kita bisa melaksanakannya berjamaah di masjid. Kalau Bapak jamaah semua, ahli sholat tepat waktu, ahli jamaah, ahli masjid, Masya Allah, lihat saja nanti, pasti tenang menghadapi hidup ini. Persoalan pasti ada, walaupun ahli masjid pasti ada. Bedanya adalah persoalan itu ngangkat derajatnya karena dituntun oleh Allah. Kalau orang suka melambat-lambat sholat, ya lihat saja, orang yang lambat ke kantor hasilnya dipecat. Orang yang dipanggil orang tua lambat hasilnya dimarah. Orang yang lambat makan obat tidak sembuh-sembuh. Orang yang selalu melambat-lambatkan itu masalah. Berjamaah beda dengan sholat sendiri. Sholat sendiri satu saja pahalanya, berjamaah 27 kali lipat. Di masjid beda lagi hadirin. Dengan sholat berjamaah di masjid akumulat. Langkahnya satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Apalagi sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Apalagi sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Berarti orang sholat sujud kening dekat dengan Allah tuh pada waktu saat bersujud. Pastikan hadirin, jadi ahli sholat subuh jamaah jangan risau. Jangan risau, dunia berikut isinya sepenuhnya dalam genggaman Allah. Masalah yang kita hadapi itu cetek sekali, seberat apapun. Berat itu kalau jauh dari pertolongan Allah semata. Mari hadirin pastikan cari masjid, apalagi kalau bisa 40 takbir imam tidak pernah tertinggal. Ini bisa dibebaskan dari penyakit munafik, dari penyakit nifak. 40 hari sholat tidak tertinggal takbiratul ihram, berarti 200 kali sholat. Cobalah, insya Allah lihat saja hasilnya, dahsyat sekali. 2,
Kalau tadi 17 rakaat sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid, cobalah ditambah 17 sholat fardu, jangan tinggalkan. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Coba saja hadirin. Makin banyak sujud, makin sering berarti berdoa kepada Allah. Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah dengan berbagai hal yang membuat kita terangkat, warzukni, rizkikan hal-hal yang baik dengan cara yang halal barokah, wahdini, tuntun pikiran, tuntun ucapan, tuntun sikap, tuntun keputusan, itu dari sholat. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya, sehat yang membuat taat. Wa'fu anni, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya dunia akhirat. Makin sering sholat berarti makin sering doa diapit 2 sujud, makin terkabul, diampuni. Hadirin, orang yang sholat wajib berjamaah itu seperti di depannya ada kolam, ada sungai, mandi 5 kali sehari nggak ada noda. Orang yang sholat wajib dengan khusyuk itu gugur dosanya habis, kecuali dia musyrik. Sholat sunnah yang 10, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau kita membangun bangunan kokoh, itu yang wajib. Cat, pagar, taman, semua aksesoris itu membuat indah. Kalau kita senang dengan amalan sunnah, kita akan menjadi pribadi yang indah, yang dicintai Allah. Kita sering ingin dapat bonus daripada gaji pokok saja, tapi pernahkah kita melakukan hal-hal yang sunnah? Itulah yang mendatangkan tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi coba hadirin dengan qiyamul lail, tahajud. Tahajud itu sepertiga malam terakhir itu seakan Allah turun ke bumi dan menantang kita. Minta ampun, diampuni. Mohon sesuatu, diberi. Doa, diijabah. Kalau kita pergi ke Mekah, umroh, perlu biaya, waktu khusus, haji apalagi setahun sekali, urutan masih banyak. Dan tidak semua orang bisa pergi ke Baitullah. Tapi tiap malam sama mustajabnya hadirin. Rugi besar kalau kita tidak bangun malam, sangat-sangat rugi. Perbaiki waktunya, perbaiki kuantitasnya, dan perbaiki kualitasnya. Insya Allah sesudah ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita mudah untuk khusyuk. Kita sering melakukan sesuatu khusyuk. Kata kuncinya adalah kalau kita menghadapi sesuatu yang kita anggap penting. Silakan pedagang ketika ketemu klien penting pasti khusyuk. Akan melamar, menjelang menikah khusyuk. Pinjam uang khusyuk. Ketika akan mendapatkan vonis khusyuk. Khusyuk bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Kalau kita tertarik, penting bagi kita, pasti penuh atensi kita. Para pemanah, penembak khusyuk. Pertanyaannya, kenapa kita jarang khusyuk? Karena kita belum menganggap sholat itu penting bagi kita. Kunci bagi pertolongan Allah, menentukan sholat itu.
Segala-gala urusan itu mudah kalau dimudahkan Allah. Segala keinginan kita hanya terjadi kalau Allah kehendaki. Segala ancaman bagi kita tidak bahaya kalau Allah melindungi. Dan kuncinya sholat. Jadi sholat itulah saat keputusan, saat terpenting. Kalau kita tahu betapa Allah yang menguasai dan menentukan segalanya, dan sholat adalah tiangnya, amal utamanya, pasti kita akan semangat sekali untuk sholat. Kita akan minta kepada pemilik segalanya, kita akan berlindung kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan gerbangnya sholat. Kita datang ke dokter, antri belum tentu lama, belum tentu sembuh. Kita datang ke psikolog, antri, bayar, lama, belum tentu jadi solusi. Tapi datang ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat, kita privasi 5 kali sehari. Kita diberikan kesempatan privasi khusus, minta ke Allah yang memiliki segalanya, yang menentukan segalanya. Rugi sekali hadirin. Kalau orang tidak memperbaiki sholatnya, rugi. Maka yakinilah setiap akan sholat ini penting, ini yang menentukan. Dan paham, kita harus mengerti arti sholat, ngerti hukum sholat. Belajarlah, tidak ada khusyuk tanpa paham. Dan tumanina, laksanakan sholat seperti membuka brankas, ceklek, ceklek, satu-satu. Allahu Akbar, dapat. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap ucapan dijaga kualitasnya, ruku dijaga, tumanina. Allah maha melihat. Rasakanlah hadirin nikmatnya sholat kalau kita tumanina. Masalah kita tidak khusyuk, 1, belum kita anggap penting. 2, kita jarang paham. 3, tergesa-gesa. Hilanglah kenikmatan mendapatkan pertolongan dari Allah lewat sholat. Mari, jikalau kita ingin memperbaiki sesuatu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan kami semua menjadi hamba-hamba yang Engkau bukakan hati ini agar bisa jujur melihat aib dan dosa sendiri. Bimbing kami agar bisa tobat ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutattahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Golongkan kami menjadi ahli taubat ya Allah. Golongkan kami menjadi orang yang Engkau mampukan memperbaiki diri. Dan bimbing kami agar sisa umur ini bisa menikmati ibadah dengan benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi mujahid yang soleh, menjadi hafiz Qur'an-Mu ya Karim. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Berikan kepada kami nikmatnya istiqomah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh kepadamu,
yang sidik ya Allah, yang akidahnya benar, akhlaknya benar, niatnya benar, hidupnya benar di jalan-Mu. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang amanah, yang selalu takut akan pertanggungjawaban di sisi-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang fatona, yang benar-benar Engkau cerdaskan lahir batinnya, sehingga bisa memimpin dengan adil. Dan karuniakan kepada kami para pemimpin yang tabligh ya Allah, yang pribadinya menjadi bukti keindahan agama-Mu, yang dapat menyampaikan dan mengajak kebenaran di jalan-Mu. Lindungi kami dari para pemimpin yang mengingkari-Mu, yang tidak beriman padamu, yang melupakan dan mengkhianati-Mu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa'tadilu wa qimu sufufakum. Silakan untuk meluruskan dan merapatkan safu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma
بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Alhamdulillah hadirin, masjid kita sudah mulai bisa dipakai walaupun belum sempurna. Mudah-mudahan siapapun yang mewakafkan hartanya, tenaganya, pikirannya mendapat pahala mengalir terus-menerus. Masjid ini dibuat sekokoh mungkin dengan harapan walaupun kita sudah meninggal nanti tetap bermanfaat. Alhamdulillah. Insya Allah pada malam ini, siang dan malam ini ada tasmi Quran, menyimak pembacaan Al-Quran. Hadirin yang punya waktu luang silakan itikaf nanti malam, lalu sholat subuh berjamaah. Dan ada Pak Ahmad Heriawan, Ustadz Ahmad Heriawan, gubernur yang akan ikut bersama dialog pagi-pagi di masjid ini, sholat subuh jamaah. Hadirin manfaatkan takdir ada masjid ini. Mudah-mudahan bisa jadi jalan kita semakin kuat iman dan bisa semakin banyak bekal pulang kita ke akhirat nanti. Nah, besok diakhiri dengan pembacaan juz 30 sekitar setengah 8 sambil ada ijab kabul. Silakan bagi yang akan mengikuti, mudah-mudahan doanya membawa keberkahan dan yang mendoakan pun diberkahi. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.